Rikrik Dina Khairutunisa dari kelompok 5 Gesta. Di sini saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan ke-6 materi yang telah disampaikan oleh pemateri di latihan kepemimpinan 1. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Nah, materi pertama itu ada IMABKIN. IMABKIN ini singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMABKIN ini merupakan sebuah forum atau organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia yang secara resmi terdaftar di Dikti. IMABKIN ini diresmikan pada kongres pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Desember tahun 2007. Nah, adapun fungsi dari IMABKIN ini adalah sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling, dan juga sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling Indonesia. Nah, adapun tujuan dari IMABKIN ini yang pertama mewujudkan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa bimbingan dan konseling dan menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling sebagai lembaga aspiratif, dinamis, dan proaktif, dan mengambil peranan untuk mensukseskan perjuangan. Adapun hak dari IMABKIN ini adalah mempunyai hak suara, hak bicara, hak pilih sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi IMABKIN ini. Ada 2 faktor kunci untuk bertahan di IMABKIN ini. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan ini di mana kita diberi pengalaman untuk berkembang dengan baik. Pengalaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua itu ada akses. Akses ini adalah kita jadi mempunyai banyak relasi untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, materi yang kedua itu ada public speaking. Public speaking ini dikenal dengan istilah retorika dalam bahasa Yunani. Public speaking ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang. Tujuan dari public speaking ini untuk memberikan informasi, mempengaruhi audiens, dan menyampaikan pesan. Nah, adapun alur dari public speaking ini, yang pertama itu analyzing ideas atau proses pemilihan pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada para audiens. Yang kedua itu ada planning design, yaitu proses untuk merancang tata cara bicara kita. Dan yang ketiga itu ada mapping yours. Mapping yours ini yaitu merencanakan kerangka-kerangka bagian yang akan disampaikan. Dan yang keempat itu ada acquiring knowledge, yaitu ada suatu tambahan terhadap isi dari pesan itu sesuai dengan tujuan dari public speaking itu apa. Nah, pasti dari kalian bertanya-tanya kan, mengapa kita harus mempunyai skill dalam public speaking ini? Karena dengan public speaking ini dapat membantu kita dalam bidang pekerjaan, himpunan, organisasi, acara-acara, dan juga public speaking ini bisa membantu kita berkomunikasi dengan jelas dan baik. Nah, adapun manfaat dari public speaking ini, yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam melakukan public speaking ini. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam public speaking. Yang pertama itu pembicara public speaking. Yang kedua itu pendengar atau audiens, pesan atau informasi, channel atau saluran komunikasi, stimulus, konteks, dampak, feedback, gangguan, dan komunikasi antar anggota. Nah, adapun jenis-jenis dalam public speaking, yang pertama itu ada informatif. Informatif ini pemberian informasi kepada para audiens. Yang kedua itu ada persuasif. Persuasif ini pembicara berusaha untuk membujuk atau merubah opini para audiens. Yang ketiga itu ada aksi. Aksi ini berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat itu ada menghibur. Biasanya ini kita temui pada acara non-formal seperti acara-acara stand-up comedy atau yang lainnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi public speaking. Yang pertama itu ada suara yang jelas, lantang, intonasi yang benar. Kemudian ada ekspresi wajah, kemudian ada gaya berbicara, dan pembendaharaan kata.
Nah, adapun metode yang digunakan dalam public speaking. Yang pertama itu metode naskah. Metode naskah ini yaitu informasi yang disusun atau sudah disiapkan sebelum melakukan public speaking. Yang kedua itu ada metode hafalan. Metode hafalan ini biasanya pembicara tidak membawa sebuah naskah pada saat melakukan public speaking. Jadi pembicara ini menghafal terlebih dahulu naskah tersebut. Yang ketiga itu ada metode spontanitas. Metode ini di mana pembicara melakukan public speaking dengan cara spontan atau apa yang ada dalam pikiran pembicara ini. Nah, mungkin dalam public speaking ini kita sering melakukan kesalahan, terutama kesalahan dalam mengulang kata, berbicara dengan cepat, suara pelan, suara serak, suara atau nada yang monoton, dan memberikan pertanyaan sebagai pernyataan dan sebaliknya. Nah, ada tips nih untuk kita lebih percaya diri lagi dalam melakukan public speaking. Yang pertama itu ada berbicara untuk memberi, gunakan bahasa tubuh. Kita harus lebih mengenal audiens, pahami di setiap poin-poinnya. Speakingnya harus lebih dimantapkan lagi, hindari dalam mengulang kata, dan perbanyak berlatih dalam public speaking ini. Nah, materi selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dalam kekuatan ini terdiri dari sumber dayanya, kapasitasnya, dan loyalitasnya. Kemudian dalam kelemahan ini terdiri adanya buruknya birokrasi, susunan kepanitiaannya yang berjalan baik atau tidak, dan ada rangkapan jabatannya, misalkan saya sebagai pengurus HMJ, sebagai bendahara, kemudian di HMJ juga saya sebagai anggota PSDM sebagai sekretaris. Nah, ini bakalan sulit banget nih untuk kita menjalankan tugas-tugasnya, dan ini termasuk sebagai kelemahan. Yang ketiga itu ada peluang. Dalam peluang ini ada memanfaatkan kondisi yang mendukung, terbuka dan terpercaya, dan jaminan akademik. Yang keempat itu ada ancaman. Dalam ancaman ini adalah memang bukan prioritas kita untuk berorganisasi, karena prioritas kita itu adalah pendidikan atau akademik. Nah, ini adalah ancaman bagi kita bagaimana kita untuk memilih, dan kita juga bisa membagi waktu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, definisi dari analisis SWOT sendiri ini merupakan alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam faktor yang mempengaruhi analisis SWOT ini, yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, teknik ini dikemukakan oleh Albert Humphrey yang memimpin riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Nah, materi yang selanjutnya itu ada kepemimpinan. Nah, leadership ini adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa menangani pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam leadership ini memiliki teori. Yang pertama itu ada karakter, perilaku, dan situasional. Nah, dalam leadership ini memiliki bermacam gaya. Yang pertama itu kepemimpinan otokratis, kedua itu kepemimpinan birokratis, dan kepemimpinan yang partisipatif, dan kepemimpinan yang delegatif. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu.
Nah, adapun unsur-unsur dalam kompetensi leader ini menurut Thomas Carmoro, yang pertama itu ada bias kepedean atau dia merasa pede untuk menjadi seseorang pemimpin, padahal ia sendiri belum mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu ada kecintaan terhadap seseorang yang berkarisma, dan yang ketiga itu ada ketidakmampuan seseorang dalam menahan godaan narsistik. Contohnya itu seperti ia ingin menjadi pemimpin hanya ia karena ingin menjadi terkenal, atau mungkin ingin menjadi banyak pengikut atau followersnya dalam media sosial atau yang lain sebagainya. Nah, dalam leadership ini mempunyai berbagai masalah. Yang pertama itu TL atau time limit. Maksudnya adalah di mana kita harus bisa mengambil keputusan dalam waktu yang benar-benar singkat. Lalu adanya masalah dari orang-orang di sekitarnya itu. Dan selanjutnya itu masalah dari kekuatannya. Maksudnya itu adalah seorang pemimpin ini lupa akan tujuan atau apa yang ia dapat dari kepemimpinan ini. Nah, menurut Lars Sudman, ada beberapa cara untuk melatih diri sendiri menjadi leadership. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran diri. Ini mula-mulanya kita melihat kemampuan kita terlebih dahulu untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita mengembangkannya pada hal kesehari-harian, lalu mengukurnya seberapa besar kita ingin menjadi pemimpin. Dan yang kedua itu ada self reflection atau refleksi diri. Ini mengenai gambaran diri dan bayangan ideal. Dan yang ketiga itu ada self regulation atau regulasi diri. Nah, adapun leadership yang baik dan benar itu menurut The Great Story, William Mansion itu dalam sebuah film yaitu saling percaya, bekerja sama dengan baik, bisa mengkondisikan lingkungannya, bisa menciptakan kenyamanan, bisa menjadi orang tua seperti sifat atau perilakunya, dan ia tidak bersifat kompetitif. Nah, materi yang selanjutnya itu ada teknik persidangan. Teknik persidangan ini menurut Muhammad Ali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persidangan secara umum memiliki pengertian berkumpul, bermusyawarah, dan bergabung. Persidangan ini sendiri didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas suatu masalah tertentu agar menghasilkan suatu keputusan sebagai suatu kebijakan. Nah, adapun jenis-jenis dalam persidangan ini, yang pertama itu sidang pleno. Sidang pleno ini diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang pleno ini dipimpin oleh presidium sidang, dan dalam sidang pleno ini membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang kedua itu ada sidang komisi. Sidang komisi ini diikuti oleh masing-masing atau perwakilan komisinya saja. Pada masing-masing komisinya itu adalah peserta yang dipilih atau yang ditentukan oleh sidang pleno, dan sidang komisi ini dipimpin oleh sekretaris sidang komisi. Nah, dan yang ketiga itu ada sidang paripurna. Dalam sidang paripurna ini diikuti oleh seluruh peserta. Dalam sidang paripurna ini dipimpin oleh presidium sidang, dan sidang paripurna ini mengesahkan segala ketepatan dan ketentuan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Nah, adapun kelengkapan dalam teknik persidangan, yang pertama itu ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini adalah orang yang bertindak dan memimpin persidangan, dan ia juga wajib mengatur jalannya persidangan. Nah, dalam jumlah pimpinan persidangan ini harus berjumlah ganjil, tidak boleh genap.
Dan yang kedua itu ada peserta sidang. Peserta sidang ini adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya persidangan. Yang ketiga itu ada peninjau. Peninjau ini adalah orang yang hadir dalam persidangan. Nah, yang selanjutnya itu ada palu sidang. Palu sidang ini adalah alat yang digunakan untuk menetapkan atau memutuskan suatu keputusan. Palu sidang ini adalah nyawanya dalam persidangan. Yang selanjutnya itu ada draft sidang. Draft sidang ini berisi permasalahan-permasalahan atau bahan-bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Selanjutnya itu ada konsiderat. Selanjutnya itu ada quorum atau pengambilan keputusan. Quorum ini adalah syarat sahnya dalam persidangan. Selanjutnya itu ada notulensi. Notulensi ini adalah seorang yang mencatat jalannya persidangan, mencatat setiap usulan dan keputusan peserta. Yang terakhir itu ada PK atau peninjau kembali. Ini adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan atau keputusan yang telah ditetapkan. Nah, adapun macam-macam interupsi dalam persidangan, yang pertama itu interupsi point of order. Ini digunakan apabila interupsi yang bersifat prinsipil. Yang kedua itu interupsi point of information. Ini digunakan apabila ada informasi yang akan disampaikan berhubungan dengan acara persidangan. Yang ketiga itu interupsi point of clarification. Ini digunakan apabila ada klarifikasi mengenai informasi yang berhubungan dengan acara persidangan. Yang terakhir itu ada interupsi point of privilege. Ini digunakan apabila ada peserta sidang yang ingin atau melakukan pembelaan yang bersifat personal atau privacy. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam ketukan dalam persidangan. Yang pertama itu 1 kali ketukan. Ini untuk menerima atau menyerahkan palu sidang ke pimpinan sidang 2 atau 3. Yang kedua itu ada 2 kali ketukan. Ini digunakan untuk mengskorsing waktu dan mencabut kembali skorsing waktu yang cukup lama. Misalnya untuk melobi, istirahat, dan lain sebagainya, yang waktunya itu adalah 2 kali 15 menit. Yang ketiga itu ada 3 kali ketukan. Ini digunakan untuk membuka atau menutup sebuah persidangan secara resmi dan untuk mengesahkan keputusan final. Dan yang terakhir itu lebih dari 3 kali ketukan. Ini digunakan untuk meminta perhatian kepada seluruh peserta sidang, menenangkan dan menunda sidang hingga waktu yang tidak ditentukan. Nah, ada istilah yang digunakan dalam teknik persidangan. Yang pertama itu ada walkout. Ini di mana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui. Yang kedua itu ada deadlock. Deadlock ini kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Yang ketiga itu ada opsi. Opsi ini adalah usulan yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk menetapkan suatu keputusan. Yang keempat itu ada lobbying. Lobbying ini di mana diskusi antara peserta sidang di luar persidangan. Nah, yang terakhir itu ada voting. Voting ini proses di mana persidangan menentukan keputusan berdasarkan voting terbanyak atau suara terbanyak setelah jalannya musyawarah. Materi selanjutnya itu ada manajemen aksi. Adapun fungsi dari pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun fungsi esensial pendidikan yaitu menjadikan transmisi nilai dan ada pengembangan jejaring sosial dan relasi. Nah, adapun esensi dalam manajemen aksi ini adalah sebuah bentuk komunikasi, pernyataan, dan bentuk ekspresi kekecewaan kita. Kenapa sih mahasiswa ini selalu terlibat dalam aksi ini?
Yang pertama itu mahasiswa sebagai agent of change atau sebagai pembawa perubahan. Yang kedua itu sebagai agent of control, dan yang ketiga itu sebagai iron stock atau calon pemimpin di masa depan. Nah, adapun definisi dari manajemen aksi ini sendiri adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.